warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan-rekan dari kelompok 5 akan membahas tentang topik yang sangat relevan, yaitu penggunaan komputer di industri pangan. Industri pangan adalah salah satu sektor yang sangat krusial dalam kehidupan kita karena berkaitan langsung dengan penyediaan makanan yang aman dan berkualitas bagi manusia. Nah, seiring perkembangannya teknologi, komputer telah menjadi alat yang tidak terpisahkan dalam proses produksi, pengolahan, dan distribusi pangan. Penggunaan komputer tidak hanya meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga memastikan keamanan dan kualitas produk yang kita konsumsi. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan berbagai aspek penggunaan komputer dalam industri pangan. Yang pertama adalah otomatisasi. Proses produksi komputer memungkinkan kita untuk mengotomatisasi berbagai langkah dalam produksi pangan seperti pencampuran bahan, pengemasan, dan pengendalian suhu. Yang kedua, pengendalian kualitas melalui sistem berbasis komputer. Hal ini kita dapat memantau parameter-parameter penting seperti pH, kelembapan, dan suhu secara real time. Yang ketiga ada rantai pasokan. Komputer juga berperan penting dalam manajemen rantai pasokan. Yang keempat adalah analisis data. Di era digital ini, analisis data menjadi hal yang sangat penting, dan komputer memungkinkan kita untuk mengumpulkan data dan menganalisis data terkait produksi penjualan. Dengan informasi ini, kita dapat memahami tren pasar dan preferensi konsumen, sehingga dapat membuat keputusan bisnis yang lebih strategis. Yang kelima ada keamanan pangan. Keamanan pangan adalah prioritas utama kita. Sistem komputer dapat membantu kita dalam memastikan keamanan pangan melalui pemantauan suhu dan kelembapan. Hal ini sangat penting untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan menjaga kesegaran produk. Yang keenam, pengembangan produk. Dalam pengembangan ini, produk memungkinkan kita untuk melakukan simulasi dan pemodelan. Yang ketujuh ada sistem informasi manajemen. Sistem informasi ini juga berperan dalam mengelola data, administrasi, keuangan. Dan yang terakhir ada e-commerce dan pemasaran digital. Nah, seiring berkembangnya teknologi, komputer berkontribusi dalam pemasaran digital dan e-commerce. Ini memungkinkan konsumen untuk menjangkau produk yang kita buat dari mana saja dan kapan saja. Dengan memanfaatkan komputer, industri pangan dapat mengoptimalkan proses produksi, proses e-commerce dari penjualan hingga pengiriman, serta menganalisis tren-tren pasar yang dibutuhkan. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memberikan pengalaman yang lebih baik bagi konsumen sehingga mendukung pertumbuhan bisnis di era digital ini. Kenalkan, nama saya Nur Krisna Dewi dengan NIM J1A023178. Di sini saya akan membawakan materi industri pangan di era modern. Yang pertama ada teknologi dan otomasi. Teknologi modern seperti kecerdasan buatan atau AI dan IoT semakin banyak diterapkan dalam produksi pangan. Teknologi ini meningkatkan efisiensi produksi, memastikan konsistensi kualitas, dan untuk pengawasan lebih baik terhadap keamanan pangan. Yang kedua, ada inovasi produk. Industri pangan di era modern menawarkan beragam produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin spesifik. Makanan rendah kalori hingga makanan khusus seperti vegan dan gluten free. Yang ketiga, ada keberlanjutan dan ramah lingkungan. Seperti penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan ditunjukkan untuk pengurangan limbah serta pengemasan yang dapat didaur ulang atau biodegradable. Yang keempat, ada pangan fungsional dan kualitas yang tinggi. Zaman sekarang ini, konsumen menginginkan produk yang tidak hanya lezat, tetapi juga memiliki manfaat kesehatan. Oleh karena itu, industri pangan modern berfokus pada produk pangan fungsional, seperti makanan yang mengandung probiotik, tinggi serat, atau kaya akan asam lemak omega 3, yang memiliki manfaat khusus bagi tubuh. Yang kelima, ada digitalisasi dan e-commerce. Industri pangan di era modern ini semakin berkembang untuk mudah diakses konsumen melalui platform online. Digitalisasi juga memungkinkan perusahaan untuk menganalisis data dan preferensi konsumen yang membantu mereka untuk merancang produk sesuai kebutuhan pasar. Nah, contoh dari inovasi produk, keberlanjutan dan ramah lingkungan ini yaitu ada Oatly, produk susu nabati. Oatly ini dikembangkan dan terbuat dari gandum sebagai alternatif susu sapi dengan kemasan ramah lingkungan dan proses produksi yang lebih rendah emisi karbon. Produk ini disukai oleh konsumen yang peduli lingkungan dan kesehatan. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu Sustainable Food Cycle atau siklus pangan berkelanjutan. Adalah sistem yang mencakup semua tahapan produksi, distribusi, konsumsi, dan pengolahan limbah pangan dengan cara yang ramah lingkungan, berkeadilan, dan menguntungkan secara ekonomi dalam jangka panjang. Tujuan dari siklus ini adalah untuk menciptakan sistem pangan yang memenuhi kebutuhan manusia sekarang. Berikut adalah 5 komponen utama dari Sustainable Food Cycle. Yang pertama yaitu produksi. Tahapan ini mengacu pada pendekatan dalam menghasilkan pangan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Misalnya, menggunakan sumber daya alam seperti tanah, air, energi dengan cara yang efisien dan bertanggung jawab untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
Yang kedua yaitu pengolahan. Pengolahan dalam hal ini melibatkan cara-cara yang efisien dan ramah lingkungan dalam mengubah bahan pangan mentah menjadi produk siap konsumsi. Misalnya, mengurangi penggunaan bahan pengawet dan bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Yang ketiga yaitu distribusi. Distribusi berkelanjutan dalam hal ini mencakup cara penyebaran produk pangan dari produsen ke konsumen dengan mengurangi dampak lingkungan dan sosial. Misalnya, menjamin akses pangan yang merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk yang kurang mampu. Yang keempat yaitu konsumsi. Konsumsi pangan berkelanjutan mengarah pada pola makan yang sehat, bergizi, dan ramah lingkungan. Hal ini mencakup misalnya memilih produk pangan yang diproduksi secara berkelanjutan seperti produk lokal atau organik yang minim dampak terhadap lingkungan. Kemudian yang terakhir yaitu daur ulang. Daur ulang dalam siklus pangan berkelanjutan berfokus pada pengolahan limbah makanan dan sumber daya lain secara efisien. Misalnya, memanfaatkan kemasan yang dapat didaur ulang, serta mengurangi penggunaan kemasan plastik sekali pakai. Selanjutnya, pendekatan smart dalam industri pangan yang mencakup penggunaan teknologi canggih untuk meningkatkan keberlanjutan pangan. Di antaranya ada Big Data, IoT atau Internet of Things, Smart Factory, Smart Farm and Fisher, Quality and Traceability, Blockchain and Digital Currencies, Reduction of Food Waste and Energy Saving, Development of Healthier Foods, Development of Novel Foods, dan Boost in Food Quality. Semua pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan sistem pangan yang lebih efisien dan berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi canggih untuk mengatasi tantangan dalam industri pangan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang industri pangan 4.0. Apa sih itu? Jadi, itu adalah penerapan teknologi revolusi industri keempat di sektor pangan dan pertanian di Indonesia. Penerapannya diperkirakan dapat meningkatkan potensi nilai luaran dan produktivitas tenaga kerja industri hingga mencapai 30%. Nah, selanjutnya akan membahas tentang contoh penerapan industri pangan 4.0. Contoh yang pertama ada kecerdasan buatan atau AI, yang merupakan teknologi komputansi yang digunakan untuk meniru kemampuan manusia dalam memahami lingkungannya, belajar, dan membuat keputusan. Yang kedua ada Big Data. Ini mengacu pada sekumpulan data yang besar dan kompleks. Contohnya adalah aplikasi produksi susu, kualitas susu, pengambilan keputusan, dan pemantauan waktu nyata. Yang ketiga ada robotika yang merupakan bidang interdisiplin dan multidisipliner yang menggabungkan sistem canggih yang terkait dengan perangkat keras dan perangkat lunak. Dan yang keempat ada IoT atau Internet of Things yang merupakan sistem yang menghubungkan perangkat melalui jaringan yang memungkinkan pertukaran data. Selanjutnya, saya akan membahas tentang manfaat dari aplikasi industri pangan 4.0. Yang pertama, ada meningkatkan kualitas, keamanan, dan keterlacakan. Yang kedua, ada peningkatan efisiensi dan kualitatif. Yang ketiga, ada pemetaan produk yang optimal. Tadi, kita sudah membahas tentang manfaat, contoh penerapan, dan juga peluang. Sekarang kita akan membahas tentang tantangan yang dihadapi oleh Indonesia untuk penerapan industri pangan 4.0. Yang pertama, ada industri masih sangat terfragmentasi. Yang kedua, ada penerapan teknologi yang masih terbatas di segmen IKN atau industri kecil menengah. Selanjutnya ada Big Data. Big Data ini adalah suatu alat yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan sesuai dengan analisis terhadap situasi yang telah terjadi. Big Data dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu volume, velocity, variety, dan veracity. Volume atau pengumpulan data merupakan data yang telah dikumpulkan dari berbagai macam titik dalam pengolahan pangan, misalnya dengan menggunakan sensor elektronik dan biosensor. Nah, monitor parameternya seperti suhu, kelembaban, kadar bahan kimia, dan kontaminan memastikan proses produksi aman dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada velocity atau kecepatan dalam komunikasi data. Data yang telah dikumpulkan akan dikirimkan melalui jaringan komunikasi seperti Wi-Fi, LAN, Bluetooth, atau RFID, teknologi yang mengirimkan data mentah secara real-time ke sistem pusat. Selanjutnya ada variety atau keberagaman untuk penyimpanan data. Data yang telah dikumpulkan akan disimpan dalam penyimpanan cloud atau vault
yang merupakan jenis penyimpanan yang terdesentralisasi. Selanjutnya, setelah data dikumpulkan, dikirimkan, dan disimpan, data akan diolah. Nah, pemrosesan dan visualisasi data yang disimpan selanjutnya akan diolah menggunakan analisis big data, kecerdasan buatan, dan machine learning. Tujuan tahap ini untuk mengekstrak data agar dapat digunakan dalam memprediksi optimasi proses dan pengambilan keputusan dalam manajemen produksi pangan yang akan dilakukan. Penggunaan robot dalam industri pangan telah menjadi tren yang semakin menonjol dalam beberapa tahun terakhir. Otomatisasi yang didukung oleh teknologi robotika telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai tahap produksi pangan, mulai dari pengolahan, bahan baku, hingga pengemasan produk akhir. Alasan penggunaan robot dalam industri pangan itu ada beberapa macam. Yang pertama, ada peningkatan efisiensi. Robot dapat bekerja tanpa henti dengan kecepatan tinggi, sehingga meningkatkan volume produksi dalam waktu yang singkat. Yang kedua, peningkatan kualitas. Setiap langkah produksi dilakukan dengan presisi yang sama oleh robot sehingga menghasilkan produk dengan kualitas yang seragam. Robot juga bekerja dalam lingkungan yang terkontrol sehingga dapat mengurangi risiko kontaminasi selama proses produksi. Yang ketiga, keamanan kerja. Robot dapat mengambil alih tugas-tugas yang berpotensi berbahaya bagi manusia, seperti mengangkat alat berat atau bekerja dengan bahan kimia. Nah, dengan mengurangi keterlibatan manusia secara langsung, maka risiko kecelakaan itu saat kerja dapat diminimalisir. Yang keempat, fleksibilitas. Robot dapat diprogram ulang untuk melakukan berbagai tugas sehingga mudah beradaptasi dengan perubahan permintaan pasar. Nah, robot juga dapat diintegrasikan dengan sistem otomasi lainnya, seperti sistem manajemen, gudang, dan sistem pelacakan rantai pasok. Yang terakhir, pengurangan limbah. Nah, robot ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi dalam mengukur dan juga mencampur bahan baku selama proses produksi sehingga mengurangi potensi kesalahan manusia dan juga meminimalisir limbah. Nah, berikut adalah contoh beberapa robot yang sering digunakan pada industri pangan seperti Flippy yang dapat membalik burger dan juga membuat kentang goreng secara otomatis. Selanjutnya ada robot pengemas, di mana robot yang dapat mengemas makanan beku, makanan ringan, dan produk-produk pangan lainnya dengan kecepatan tinggi. Dan ada juga robot pemotong. Nah, robot ini dapat memotong daging, sayuran, dan juga buah-buahan dengan presisi yang sangat tinggi. Selanjutnya ada tantangan dan juga pertimbangan penggunaan robot dalam industri pangan. Meskipun menawarkan berbagai macam manfaat, penggunaan robot ini dalam industri pangan itu juga memiliki beberapa tantangan gitu. Nah, di antaranya itu seperti yang pertama, biaya investasi. Pengadaan dan implementasi robot membutuhkan investasi yang cukup besar. Yang kedua, ada pemeliharaan. Robot memerlukan perawatan pemeliharaan secara berkala. Yang ketiga, keterampilan tenaga kerja. Penggunaan robot membutuhkan tenaga kerja yang terampil untuk mengoperasikan dan juga memelihara robot tersebut. Kali ini saya akan menjelaskan terkait 3D food printing. 3D food printing adalah teknologi yang memungkinkan kita untuk mencetak makanan dalam berbagai tekstur dan bentuk menggunakan sebuah mesin printer khusus. Nah, hampir semua jenis makanan bisa dicetak dengan teknologi ini, mulai dari makanan nabati seperti sereal, pasta, sayuran, dan coklat. Kemudian ada makanan hewani seperti daging, seafood, susu, dan telur. Kemudian bagaimana sih cara kerja 3D food printing? Nah, prosesnya ini mirip dengan printer biasa, namun yang digunakan adalah makanan. Nah, bahan makanan ini akan dilapisi secara berlapis-lapis hingga membentuk bentuk yang kita inginkan. Kemudian ada beberapa metode pencetakan yang umumnya digunakan, yaitu yang pertama namanya extraction based printing. Metode ini paling umum digunakan di mana bahan makanan dicetak melalui sebuah nozzle seperti pasta gigi. Contohnya itu dalam pembuatan coklat. Kemudian ada inkjet printing. Metode ini menggunakan tinta makanan yang disemprotkan secara berlapis-lapis. Contohnya seperti mencetak langsung warna pada permukaan kue atau biskuit. Kemudian yang ketiga ada laser assist printing. Teknologi yang ini digunakan untuk mencetak informasi atau gambar pada kemasan produk pangan menggunakan sinar laser. Nah, manfaatnya apa aja sih? Nah, manfaat dari 3D food printing ini yaitu membuat makanan dengan bentuk yang unik dan menarik sehingga menarik banyak pelanggan, kemudian membuat makanan yang lebih sehat, dan mengurangi limbah makanan karena makanan yang kita buat itu hanya dicetak sesuai kebutuhannya saja. Kemudian, tantangan yang harus dihadapi.
Meskipun memiliki banyak potensi, teknologi ini memiliki banyak sekali tantangan, seperti harga yang mahal, regulasi yang masih belum jelas, dan masih banyak masyarakat yang belum familiar dan ragu untuk mengkonsumsi makanan 3D food printing ini. Selanjutnya yaitu tantangan penggunaan aplikasi komputer pada bidang industri pangan di masa depan. Yang pertama, investasi dalam teknologi. Investasi pada teknologi canggih seringkali memerlukan biaya yang besar, baik untuk pembelian perangkat lunak maupun untuk infrastruktur pendukung. Hal ini bisa menjadi tantangan bagi perusahaan, terutama yang berskala kecil atau menengah, untuk bersaing dalam era digital. Poin kedua yaitu kurangnya keterampilan digital. Banyak karyawan yang belum memiliki keterampilan digital yang memadai untuk mengikuti perkembangan teknologi. Kekurangan ini dapat menghambat teknologi baru di organisasi dan mengurangi produktivitas. Oleh karena itu, pelatihan dan berkelanjutan menjadi kebutuhan yang mendesak. Yang ketiga, dampak lingkungan dari teknologi digital. Teknologi digital memiliki jejak lingkungan yang signifikan, terutama karena konsumsi energi pusat, data, dan perangkat elektronik. Produksi, penggunaan, dan pembangunan perangkat teknologi dapat berkontribusi pada emisi karbon dan limbah elektronik yang memerlukan strategi berkelanjutan untuk menguranginya. Yang keempat, meningkatnya resiko siber. Dengan semakin banyak data digital, resiko serangan siber juga meningkat. Perusahaan harus meningkatkan langkah-langkah keamanan seperti enkripsi, firewall, dan pelatihan keamanan siber untuk melindungi data dari pencurian perusahaan. Tahapan Integrated Food Quality. Yang pertama, pengumpulan data. Tahapan awal ini, data dikumpulkan dari berbagai bahan pangan yang digunakan seperti tekstur, warna, dan kandungan zat tertentu. Yang kedua, persiapan dan karakterisasi sampel. Setelah data dikumpulkan, bahan pangan dipersiapkan lebih lanjut untuk mendapatkan informasi lebih mendalam. Misalnya, kita bisa mencari tahu kandungan zat kimia atau nutrisi apa saja yang di dalamnya. Yang ketiga adalah bioinformatika. Di sini, data yang sudah terkumpul diolah dengan perangkat lunak komputer untuk menganalisis informasi biologis yang kompleks. Perangkat ini bisa membantu kita mengetahui jenis-jenis mikroorganisme atau bakteri yang mungkin ada di dalam bahan pangan. Yang keempat yaitu interpretasi data. Setelah semua data diproses, kita menganalisis lebih lanjut untuk mencari pola atau tanda-tanda yang menunjukkan kualitas atau keamanan pangan. Yang kelima, manajemen. Pada tahap ini, seluruh proses diatur dan dikelola. Data yang sudah terkumpul dan dianalisis dicatat sehingga kita bisa terus-menerus memantau kualitas pangan dari waktu ke waktu. Yang keenam, tahap pengambilan keputusan. Tahap terakhir ini adalah mengambil keputusan berdasarkan data yang sudah diperoleh. Misalnya, jika ada masalah pada kualitas, perusahaan bisa memutuskan untuk memperbaiki proses produksi atau menghentikan produksi sementara agar produk aman untuk dikonsumsi. Pendekatan Information and Communication Technology dalam menjaga mutu pangan. Pendekatan teknologi informasi dan komunikasi telah merevolusi cara kita mengelola dan memastikan keamanan pangan. Dengan integrasi teknologi digital, setiap tahap dalam rantai pasok pangan, mulai dari produksi hingga konsumsi, dapat dilacak dan dipantau dengan lebih akurat dan efisien. Berikut adalah beberapa contoh penerapan ICT dalam menjaga mutu pangan. Pertama, penerusan asal-usul produk atau traceability. Kedua, pemantauan suhu dan kondisi lingkungan. Ketiga, analisis data besar. Dan terakhir, sistem informasi manajemen mutu. Adapun manfaat penerapan ICT dalam mutu pangan adalah pertama adalah peningkatan keamanan pangan. Kedua, transparansi di mana konsumen dapat dengan mudah mendapatkan informasi mengenai asal-usul dan proses produksi suatu produk pangan. Ketiga, ada efisiensi, dan terakhir adalah keberlanjutan, di mana ICT dapat digunakan untuk memantau dampak lingkungan dari produksi pangan dan mendorong praktik pertanian yang berkelanjutan.